wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Agus Patih ya, belum on cam. Ya, on cam dulu. Semangat praktikum terakhir. Gak bisa yuk. Oke. Langsung aja nih ke praktikum. Soalnya datanya lumayan banyak nih. Langsung aja bang. Langsung. Oke. Nah, ini aja deh. Kelihatan nggak? Kelihatan bang. Udah kelihatan bang. Oke. Sebelum mulai praktikum kan kalian udah baca-baca dulu ya? Iya. Sok coba satu orang lah. Sebutin tujuan praktikum uji tarik. Saya bang. Boleh, nama NRP-nya. Nama Saputra Ardiansa, NRP 12 2019 077. Saputra, oke. Tujuan praktikum ini untuk mendapatkan sifat-sifat mekanik material dan kurva tegangan teknik dan kurva tegangan-regangan sebenarnya yang didapat dari ujian sebenarnya dapat mendapatkan kurva bang dari tegangan dan regangan. Oke, makasih Saputra. Ya. Jadi benar ya, untuk tujuan praktikum uji tarik itu untuk mendapatkan sifat mekanik dari kurva tegangan-regangan teknik dan kurva tegangan-regangan sebenarnya yang didapat dari pengujian tarik. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sifat mekanik itu apa aja? Satu orang. Ada. Izin jawab bang. Boleh. Siapa namanya? Nama Muhammad Isa Sulfikri, NRP 12 2019 084. Sifat mekanik dari pengertiannya adalah sifat material terhadap pembebanan. Kalau contoh-contohnya adalah kekerasan, keuletan, kemampuan tarik, apa lagi ya? Udah segitu aja bang, segitu. Apa tadi? Coba ulang. Kekerasan, Nah, ya. keuletan. Oke, 2. Apa lagi? Tahanan. Kenapa nih Sasunya keluar ya? Iya bang, biasa jaringannya. Yaudah, tungguin dulu aja. Sul. Masuk lagi. Ayo, halo Sul. Bang, punten tadi. Ya bang, tadi disconnect. Iya, sok. Gak apa-apa. Sok ulangi lagi tadi apa aja? Kekerasan, keuletan, Terus? kemampuan tarik, Ya. apa lagi ya? Udah bang, segitu dulu aja. Masih banyak sih bang, tapi lupa. Ya udah. Yang pertama tuh ada kekuatan tarik tekan buat di sifat mekanik tuh. Keuletan, ketangguhan, kekerasan, kekakuan. Masih banyak sebenarnya. Ada kelentingan. Kemampuan las bang ya. Itu masuknya ke sifat teknologi. Oh. Kan dibedain ada 4 sifat mekanik, fisik, kimia, sama teknologi. Ntar kalian baca-baca lagi deh. Oke? Siap bang. Ya siap bang. Yuk, udah. Kita masukin aja lah.
Kelihatan share screen-nya? Kelihatan Bang. Kelihatan bang. Oke. Kelihatan Ini, bang. oke. Ini tujuan praktikum yang tadi udah ya. Jelasin. Langsung. Oh iya, belum ditanya ya standar. Coba ada yang bisa sebutin nggak standar praktikum uji tarik apa aja? Satu orang. Izin menjawab Bang. Boleh. Nama Saputra Riansa, NRP 12-19-077. Standar pengujian uji tarik itu memakai 1 ASTM A370, 2 ASTM L8, 3 ASTM D68. ASTM berapa aja? A370 Ya, buat apa itu? itu buat mengatur prosedur pengujian. Terus? ASTM L8 itu untuk mengatur dimensi spesimen, program ya. Terus ASTM D68 itu mengatur dimensi spesimen untuk polimer, JIS, dan DIN. Oke, benar. Kasih siapa Saputra ya? Iya Bang. Oke. Harus aktif ya yang lain ya. Jangan cuma Saputra sama Isasul aja. Lumayan dapat poin nih. Oke. Untuk prinsip pengujiannya, prinsipnya tuh ini. Bentar. Saya screen share dulu lagi lah. Muncul gak? Muncul Bang. Muncul. Oke. Muncul bang. Nah, untuk yang pertama tuh untuk ini. Prinsip pengujian. Prinsip pengujiannya tuh dengan cara memberikan beban tarik pada spesimen yang berubah besarnya itu secara kontinu sampai spesimen tersebut mengalami patah. Nah, setelah patah, diamati dua hal. Penambahan gaya sama penambahan panjang spesimen. Nah, kedua parameter itu tuh nantinya bakal menghasilkan kurva tegangan, kurva penambahan gaya versus penambahan panjang spesimen. Nah, ini kurvanya. Nah, yang ini. Bentar. Nah, ini tuh kurva gaya versus penambahan panjang spesimen. Ini tuh dilihatnya dari dua parameter tadi ketika kita melakukan pengujian tarik. Akan menghasilkan kurva ini. Nah, selanjutnya tuh si kurva ini akan dikonversikan lagi menjadi kurva tegangan versus regangan teknik. Yang bentuknya kayak gini. Ini tuh hasil konversi dari kurva gaya versus pertambahan panjang spesimen yang tadi. Nah, untuk kurva tegangan regangan teknik sendiri ini bakal menghasilkan beberapa sifat mekanik nantinya. Ya, diantaranya tadi ada kekuatan tarik maksimum, keuletan, ketangguhan, kekakuan, sama kelentingan. Nah, untuk pembacaannya sendiri, udah ada yang bisa belum? Udah pada paham belum? Buat pembacaan kurva tegangan regangan teknik. Ini pada belajar materialnya sama siapa nih? Bu Linda apa Pak Yusril? Agak paham bang dikit. Bu Melinda Bang. Pak Yusril. Bu Linda, oke, Pak Yusril ada. Oke, udah saya jelasin aja ya. Nah, ini tuh untuk pembacaannya tuh di sini kan kurva tegangan regangan teknik ya. Jadi menjelaskan tegangan versus regangan. Ini untuk regangannya dan ini untuk tegangan. Di sini ada beberapa titik. Di sini ada titik proporsional. Ini tuh tegangan ketika dia belum menerima apapun gitu. Jadi keadaannya masih normal. Lalu lanjut ke titik selanjutnya ada sigma yield. Dia tuh titik di mana ketika dia mengalami deformasi gitu.
sampai di titik sigma ultimate dia mengalami deformasi maksimum. Nah, ketika lanjut ke sigma F ini, sigma fraktur, dia tuh akan mengalami patah. Nah, sekarang yang saya bakal tanya, karena kan ada yang belajar sama Pak Yusriel sama Bu Linda juga, pastinya diajarin dulu nih, cara cari sigma yield, sigma ultimate, cara cari keuletan, ketangguhan, kekakuan, kelentingan. Udah pada diajarin kan? Udah bang. Udah. Oke. Sekarang ini aja dulu. Saya tanya satu orang deh. Siapa ya? Farid, coba. Ada Farid? Ada bang. Ada. Kurang ngerti bang. Siapa Farid? Kurang ngerti. Kurang ngerti bang. Oke. Lihat modul Baca-baca. juga masih pusing. Oke. Ada yang ngerti siapa nih? Yuk, lumayan dapat poin nih. Gak ada ini tuh. Saya bang lah. Oke, Sasul. Bentar. Ini muncul ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Pointer. Saya pengen nanya ini deh, kekuatan tarik maksimum, Sul. Ya Didapat bang. dari mana, Sul? Dari Sigma Ultimate. Benar. Oke, Sasul. Nah, benar ya, untuk cari kekuatan tarik maksimum tuh didapatnya dari sini, dari Sigma Ultimate. Itu karena titik puncaknya sebelum dia mengalami, kan ketika dari Sigma Ultimate ke Sigma Fraktur, dia tuh akan mengalami necking. Jadi kekuatan tariknya udah gak maksimum lagi. Itu udah hampir patah. Necking itu kan pengecilan penampang. Jadi makin kecil sebelum dia akhirnya putus. Nih buat cari KTM, kekuatan tarik maksimum. Oke, yang lain untuk cari keuletan. Ada yang tahu nggak? Dilihat dari mana? Boleh saya jawab bang? Siapa? Saya bang. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12 2019 084. Satu Kalau lagi nih. tadi Sok boleh boleh. nggak bang? Boleh. Kalau tadi keuletan didapat dari regangan maksimal, jadi sigma yield-nya bang. Nah, hampir. Udah gini aja. Sebenarnya ini kan udah diajarin nih sama Pak Yusril sama Bu Linda. Ketika belajar tuh mereka suka nerangin. Nih, garis ini nih. Kelihatan ya? Oh iya. Yang saya tunjuk. Nah, ini tuh disebut metode offset. Nah, ini tuh untuk nyari ini. Untuk nyari si sigma yield ini. Untuk nyari keuletan. Ada yang tahu nggak ininya berapa? Izin jawab bang. Angkanya berapa? Siapa namanya? Saputra Ardiansyah, NRP 12 2007. Oke, Saputra. Kalau nggak salah itu 0,2% bukan Mo ya? Benar, 0,2%. 0,2% atau 0,02 ya. Iya. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa diambilnya 0,02%?
0,2% atau 0,02. Alasannya kenapa gitu? Ada yang tahu nggak? Kandungan baja ini sih. Ada yang tahu? Gak ada? Tahu bang. Oke. Jadi untuk 0,2% ini atau yang 0,02 ini tuh diambil dari hukum Hooke. Itu tuh di mana ketika material tersebut meregang dan kembali ke bentuk awal, misalkan si material ini tuh ulet gitu, dia tuh meregang, kan ketika ulet tuh dia bisa mengalami deformasi elastis, dia bisa kembali ke awal kan. Iya. Nah, ketika material itu mengalami deformasi elastis dan kembali ke awal, itu tuh nggak akan 100% dia tuh kembali ke awal. Pasti ada yang berubah. Nah, perubahannya itu disepakati sama hukum Hooke 0,2%. Makanya diambillah si garis ini, metode offset. Disetujui 0,2%. Jadi ketika material itu dari 100% misalkan lurus, ditarik, mengalami deformasi elastis lalu kembali lagi ke awal, itu tuh bakal menyisakan 0,2%. Si materialnya berubah bentuknya, mengalami deformasi plastis yang 0,2%-nya. Oke, paham? Paham bang. Oke, ingat-ingat ya. Bang. Oke, untuk ketangguhan, ada yang tahu nggak cari ketangguhan dari mana? Yuk, yang lain yuk, biar dapat poin. Boleh, nama NRP. Oke. Ketangguhan. Toughness. Dari mana tuh? Aduh, searching dulu ya. Ya, sebenarnya untuk nyari ketangguhan tuh kita lihatnya dari luas daerah kurva yang di bawah kurva, luas daerah di bawah kurva. Nah, dicari dari sini. Untuk nyari ketangguhan ada di sini, luas daerah di bawah kurva. Jadi ketika semakin panjang si kurvanya, misalkan makin panjang terus makin luas sampai akhirnya patah. Nah, ketangguhannya tuh makin tangguh dia tuh di sini. Ini untuk nyari ketangguhan, toughness, luas daerah di bawah kurva. Oke? Oke, Bang. Oke, gak apa-apa. Miftahul. Tap. Jadi tadi udah cari kekuatan tarik maksimum, keuletan, ketangguhan. Sekarang kita cari kekakuan. Ada yang tahu nggak dilihat dari mana kekakuan? Yuk, satu orang. Lumayan dapat poin. Gak ada yang tahu? Izin menjawab, Bang. Boleh. Nah, Farid Firdaus NRP 12/19/071. Boleh, Ri. Dari garis linear sebelum titik proporsional hukum Hooke, Bang. Yang tadi yang 0,2% itu, Bang. Yang P itu, Bang. Itu bukan, Bang. 0,2. Oh, buat 0,2 itu kan buat nyari keuletan. Ini nyari kekakuan Iya, nih. Bang. Yang stigma ionnya, Bang.
Sigma yield. Iya. Kurang tepat ya. Jadi buat nyari kekakuan tuh dilihat dari sini. Di sini kan ada sudut nih. Nah, dilihat itu dari sudut ini. Oke, Reed. Kalau misalkan sudutnya makin kecil, si materialnya makin kaku apa makin ulet? Coba, kalau sudutnya makin kecil nih di sini, si materialnya makin kaku apa makin ulet? Kaku bang. Benar. Oke, makasih Reed. Benar Kaku, ya. Bang. Jadi ketika si sudut ini di sini tuh makin kecil, si materialnya bakal makin kaku. Sedangkan kalau dia makin luas sudutnya, berarti dia menandakan si material tersebut ulet. Karena dia gak mudah mengalami deformasi. Ketika dia kaku kan gampang banget gitu buat mengalami deformasi. Bahkan mungkin sampai di titik sigma ultimate aja dia udah patah tanpa mengalami necking terlebih dahulu. Oke, yang terakhir ada kelentingan. Kelentingan ada yang tahu gak? Dilihat dari mana? Halo, Nggak tahu bang. nggak ada. Ini sebenarnya suara saya kecil apa udah cukup segini? Jelas bang, jelas. Jelas? Oke, takutnya kecil gitu. Mas bang cukup. Oke. Nah, untuk cari kelentingan tuh dilihatnya dari sini nih. Dari luas batas elastis. Ini kan daerah elastis nih di sini tuh. Dilihatnya dari sini. Susah lagi. Tulis pakai pointer ya. Nah, ini tuh daerah elastis di sini ya. Ini tuh buat nyari kelentingan. Udah, aman ya buat bacaan ini? Mohon bang. Aman. Aman. Oke. Ini tuh harus dibaca-baca lagi, harus diingat-ingat, nggak boleh lupa nih. Oke, buat ini aja deh sebelum saya lanjut, saya tes lagi lah satu orang. Tadi buat cari kekuatan tarik maksimum didapat dari mana? Coba, kan udah pada nyimak nih. Cari kekuatan tarik maksimum tadi dari mana? Ini NRP dulu apa enggak, Bang? Boleh NRP dulu. Oh, nama Muhammad Naufal, NRP 12/2019-048. Oh, kekuatan tarik maksimum itu dari Sigma Ultimate-nya, Bang? Ya, benar. Oke, udah pada nyimak berarti ya? Tapi kalau misalkan ada yang masih bingung gitu, mau ditanyain, tanyain lagi aja. Takutnya masih ada yang belum paham gitu buat pembacaannya. Ya bang. Oke, lanjut ya. Nih, ada kurva tegangan-regangan sebenarnya. Ini sigma fraktur. Ini tuh sigma kurva tegangan-regangan sebenarnya tuh didapat dari konversi kurva tegangan-regangan teknik yang tadi. Setelah dari kurva gaya versus pertambahan panjang spesimen, itu dikonversi menjadi kurva tegangan-regangan teknik. Nah, lalu dikonversi lagi menjadi kurva tegangan-regangan sebenarnya ini. Ya, cara pembacanya gampang sih. Ini kan patahnya sigma fracture. Ini regangannya. Jadi dia ketika dia makin luas, makin panjang, menandakan material tersebut makin ulet. Nih, dia tuh mengalami fluktuasi di sini kan. Ada yang landai nih. Itu menandakan keuletannya. Oke, paham? Paham bang. Paham bang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sifat mekanik yang tadi didapat dari kurva tegangan regangan teknik.
Ini ada kekuatan tarik maksimum. Itu tuh adalah batas maksimum beban yang dapat ditahan oleh material. Jadi batas maksimum beban yang bisa diterima sama material tersebut. Nah, kalau bebannya tuh melebihi batas, nah si material tersebut ntar bakal mengalami necking atau pengecilan penampang. Terus ada keuletan. Nah, keuletan tuh kemampuan material untuk berdeformasi ketika diberi beban. Jadi si material tersebut bakal memiliki kemampuan untuk berdeformasi gitu, mengalami kemampuan untuk berubah bentuk ketika dia diberi beban. Lalu ada kekakuan. Kekakuan tuh kemampuan material untuk mempertahankan bentuknya. Nah, ini kebalikan dari keuletan tadi. Si kekakuan tuh. Ketika keuletan dia mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk, nah si kekakuan ini mempunyai kemampuan untuk mempertahankan bentuknya supaya dia tidak mengalami perubahan bentuk, tidak mengalami deformasi. Oke, paham? Paham. Kalau ada ketangguhan, ketangguhan tuh adalah besarnya usaha yang dapat diterima sampai material tersebut patah. Yang tadi dilihat dari batas elasis ini, luas daerah di bawah kurva. Ketika dia makin luas, maka dia tuh makin tangguh. Jadi ketika makin luas, berarti usaha yang dia keluarkan makin besar. Makin tangguh lah material tersebut. Yang terakhir ada kelentingan. Kelentingan itu adalah besarnya usaha yang dapat diterima sampai material tersebut luluh. Dia sampai material tersebut mengalami tegangan luluh sampai sigma yield. Dilihat dari batas elastis ini, luas daerah batas elastis yang ada di sini. Nah, jangan sampai kebalik untuk cari ketangguhan, lihatnya di luas daerah di bawah kurva. Untuk cari kelentingan, dia carinya di daerah batas elastis. Oke? Oke, Bang. Aman ya? Aman. Oke. Yuk lanjut. Nih ada fenomena. Fenomena-fenomena pada uji tarik itu ada beberapa. Di antaranya ini awan kotrel. Nah, awan kotrel tersebut terjadi karena adanya atom karbon yang tidak homogen. Dia tuh mengalami fluktuasi. Nah, di awan kotrel ini ada yang dinamakan up yield limit sama lower yield limit. Di mana tuh? Nah, di sini ditandai nih. Nah, ini yang atas ini dinamakan up yield limit. Sedangkan yang di bawah nomor 2 ini adalah lower yield limit. Jadi ada penghambatan dislokasi ini, si atom karbon itu berfluktuasi di sini. Nah, nanti tuh si karbon yang menghambat pergerakan itu bakal mirip gini, mirip kayak awan nih, fluktuasi. Ini regangannya ini sigma fatah. Oke, aman nggak buat ini awan kotrel? Aman, Bang. Jadi itu tuh karena penghambatan dislokasi ya. Ini ingat-ingat yang di atas tuh untuk up yield limitnya, yang di bawah lower yield limit. Yang kedua ada strain hardening. Ada yang tahu nggak strain hardening? Sering dibahas nih kalau pas kuliah sama Pak Yusril atau Bu Linda juga. Strain hardening itu Yuk, ada yang tahu nggak strain hardening? Izin jawab, Bang. Izin menjawab, Bang. Boleh, boleh. Siapa tadi? Nama Rifansa NRP 12 2019 105. Ya, boleh Rifansyah. Yuk, apa strain hardening tuh? Ayo, Rifansyah.
Disconnect bang. Iya, disconnect, Bang. Banyak banget ya yang disconnect. Biasanya saya tuh kalau lagi gini, kalau on cam, lagi share screen, suka disconnect terus. Belum masuk lagi? Udah. Oh, udah. Halo Rifansyah. Mana orangnya? Oh, gak muncul suaranya. Halo? Oh, ini tadi Danu putus-putus suaranya. Itu Iya bang, Rifan putus-putus. disconnect lagi. Tapi ketanggap gak apa yang saya omongin gitu? Ketangkep bang. Tanggap. Kalau ada yang gak dipahami gitu, tadi lagi putus-putus, yang mau kamu tanyain, tanyain aja gak apa-apa. Iya bang, siap bang. Jadi kalau dia on cam, suaranya makin putus-putus bang. Oke. Ini Rifansyah udah masuk lagi ya. Halo Rifansyah. Iya bang. Tadi apa strain Ya, Bang. hardening tuh? Untuk strain hardening itu bertambahnya kekerasan suatu material akibat deformasi plastis. Oke, boleh. Benar ya. Bertambahnya Oke, kekerasan Bang. material akibat deformasi plastis. Oke. Terima kasih Rifansyah. Ya bang. Benar ya untuk tadi strain hardening. Muncul lagi nggak nih si share screen-nya? Muncul. Oke. Muncul bang. Benar untuk tadi yang teman kalian jelasin ya untuk strain hardening. Nah, terus yang ketiga ada Luders band. Nih, ini tuh terjadinya tegangan geser. Ada tegangan geser di sini nih. Jadi terlihat garis-garis kayak gini. Itu tuh biasanya perpanjangan tegangan itu dialami, yang ketika dialami dia tuh bakal berfluktuasi gitu. Sama kayak mirip awan kotrel tadi. Cuman ketika awan kotrel tadi dia membentuk seperti awan gitu. Tidak rata. Kalau ini dia mengalami tegangan geser. Nah, si nilai tegangannya itu konstan sampai si tegangan yang dialami bakal kembali naik. Nah, ketika dia kembali naik, si tegangan geser itu bakal terjadi gitu seperti ini. Timbul garis-garis. Udah paham belum buat Luders band? Paham bang? Paham bang. Ya, jadi intinya ketika ditanya kenapa sih Luders band bisa terjadi, ya jawab aja karena dia ada karena dia memiliki tegangan geser gitu. Terjadi tegangan geser. Oke? Oke bang. Intinya itu dia tuh mengalami tegangan geser. Nah, sekarang untuk necking nomor 4. Untuk necking pastinya pada paham lah ya, necking itu terjadi karena adanya pengecilan penampang. Dia tuh terjadi setelah melewati sigma ultimate. Sebelum akhirnya dia mencapai sigma fracture sebelum patah. Nih, necking nih biasanya terjadi pada material apa coba? Ulat apa getas? Ulat bang. Benar. Kalau getas dia rata-rata tidak mengalami necking terlebih dahulu. Jadi bisa aja ketika dia mencapai sigma titik puncak di sigma ultimate, dia bakal langsung patah. Oke, lanjut ya. Sebentar deh. Ini buat ini aja deh. Ada satu lagi sebenarnya buat fenomena. Cuman ya gak dimasukin di modul. Ini buat pegangan kalian aja, buat pengetahuan gitu. Tapi nggak usah di ini kalau misalkan ditanya 4 aja yang diiniin. Sebenarnya masih ada yang namanya reduction area.
Itu tuh adanya pengurangan luas area pada saat deformasi plastis. Ke ini titik proporsional, ini sigma yield, ultimate, sama fracture di sini. Nah, pengurangan areanya tuh di sebelah mana? Dia terjadi di sini. Di sini tuh bakal disebutin. Di sini ada konstruksi untuk pemesinan nih. Di sigma ultimate tuh ada pembentukan. Sama di sini tuh ada konstruksi untuk pengurangan di sigma yield. Nah, ini yang disebutin untuk si reduction area ini. Ada pengurangan area lah, luas areanya di sini. Pada saat dia mengalami deformasi plastis. Cuman ini gak akan terlalu ditanyain gitu. Ini cuma buat pegangan kalian aja. Yang dimasukin di modul kan cuma 4 ya. Oke, Bang. Ini mah buat Iya, pegangan Bang. aja. Reduction area. Biasanya asisten lain pun gak akan jelasin sebenarnya ini. Hanya buat pengetahuan aja. Tapi ini buat pengetahuan kalian juga gitu. Jadi saya kasih tahu aja kalau fenomenanya itu masih ada gitu selain 4 itu. Ini. Di sigma fracture ini ada konstruksi pemesinan. Di sini ada pembentukan sama pengurangan. Nah, yang dicarinya tuh di sini reduction area untuk si fenomenanya tuh di pengurangan. Ada di sigma yield. Ini si luas daerah pengurangannya itu ada di sini. Sebelum dia mengalami deformasi. Oke. Oke, Bang. Oke. Ke aplikasi deh. Udah pada baca-baca belum buat aplikasi ada apa aja? Oke, contohnya tuh untuk aplikasi salah satunya ada digunain pada saat dia QC atau quality control. Ini salah satu aplikasinya. Yang kedua tuh biasanya dia buat dasar pemilihan bahan. Terus apa lagi ya? Oh iya, buat pengembangan paduan tuh bisa juga. Buat pengembangan paduan, quality control sama pemilihan bahan. Ini salah satu contohnya gitu. Beberapa contoh untuk aplikasi uji tarik. Untuk sisanya gini aja deh, untuk aplikasi kan banyak sebenarnya di uji tarik tuh. Kalian bisa cari, baca-baca di Google, dimanapun lah, di buku gitu. Nanti kalian masukin ke lampiran ya, buat poin juga, buat poin penilaian gitu. Oke? Siap, Bang. Oke. Aplikasi selain 3 ini. Cari lagi. Ini kan saya jelasin ada 3 nih, buat quality control, pemilihan bahan, sama pengembangan paduan. Sisanya kalian cari, masukin ke lampiran. Ya? Oke, Siap, Bang. Bang. Pengujian. Gak lengkap nih yang bikin.
data mah udah ada di sini, nggak usah pakai ini. Untuk pengujian spesimen kan dia pakai batang besi ya dari baja itu, yang Bang. bentuknya silinder. Nah, itu diuji tarik nantinya. Untuk mesin ada ya ininya di modul kalian. Ya ada Bang. Terus yang belum apa ya berarti? Kalau buat materi semua itu aja. Kalian pahami lagi. Video paling yang belum saya liatin ya. Video pengujian tarik. Ya bang. Ya, Bang. Oke, bentar ya. Saya buka dulu videonya. Ada nggak? Ada bang? Ada kecil tapi. Ada bang. Iya. Nah udah gede. Ya. Nah kayak gini nih buat pengujiannya tuh. Ini mesinnya, mesin uji tarik. Ini spesimennya bentuknya kayak gini. Bentuk silinder. Nanti sebelum kalian melakukan pengujian tuh diukur dulu dimensinya. Panjangnya, diameter. Ini prosesnya. Dia dijepit pakai ini, pakai ragumnya. Ini nanti tuh ketika kalian melakukan pengujian, si data awalnya dimasukin dulu ke sini. Yang ketika kalian hitung diameternya, dimensi si spesimennya tuh kalian hitung dulu kan dari awal. Nanti kalian masukin ke sini. Setelah pengujian nanti bakal muncul lagi nih di sini. Bakal muncul hasil dimensi yang setelah pengujian. Nanti kalian bisa bandingin.
Mulai kelihatan si luas penampangnya makin kecil. Saya percepat aja. Nih, makin kecil nih. Nah, bakal patah kayak gini. Tuh, nanti kan muncul data setelah pengujian. Ada di sini. Kayak gitu kira-kira gambarannya. Barusan ada suaranya gak tuh videonya ke kalian? Enggak, Bang. Bang. Gak ada ya? Nggak ada, Bang. Kayak gitu sih. Paling nanti saya kasih lagi lah video itu di grup kalian ya. Ya, Bang. Sama format data pengolahan juga. Pengolahan datanya. Kira-kira kayak gitulah gambarannya. Kalau di lab kalian ngelakuin praktikum uji tarik gitu. Jadi pertama-tama tuh kalian harus ukur dulu tuh si spesimennya. Terus kalian ukur dimensinya, cari luas penampangnya, si luasnya. Terus panjang gripnya kalian hitung. Diameternya tuh gak cuma diameter di satu titik aja. Ntar kalian cari diameter yang di dalam. Diameter gauge-nya kalian cari. Ini udah sih kalau ini suara saya masih ada ya? Masih Bang. Masih, Bang. Nah, Si Bang. senior kalian telepon barusan. 2015 Bang Ale. Tahu nggak Bang Ale? Ya, Bang. Tahu. Tahu? Tahu Tahu. Bang. Ntar ya. Ini lanjut ke pengolahan data aja berarti ya. Ya, Bang. Oke. Ini ke data pengamatan. Muncul ya? Coba. Coba, Bang. Udah muncul belum? Muncul Bang. Muncul bang. Muncul ya? Oke, ini data pengamatannya. Kelihatan? Kelihatan Bang. Kelihatan, Bang. Karena kalian tuh kan ini nggak langsung ke lab gitu. Jadi kalian udah dikasih untuk pengukuran dimensinya. Jadi kalian nggak usah hitung sendiri karena si spesimennya pun kalian kan nggak dikasih ya. Ini udah dapat si dimensinya, ukuran dimensi. Cuman masih ada beberapa yang harus kalian cari gitu. Ini diantaranya gauge length, length of reduced section, sama radius of fillet. Gimana nih cara nyarinya? Ini kalian kan udah dapat nih diameter gauge 6,2 ya. Ini sebenarnya 6,25.
kalian ada di modul tuh, modul uji tarik. Di halaman akhir tuh kalian ada ini ya, ada lampiran tabel. Iya bang. Mm-mm. Nggak bisa ya. Bentar. Nih tabel lampiran ini nih, kelihatan nggak? Kelihatan bang. Nah ini tuh kalian kan tadi dapat si dimensinya tuh buat diameter 6,25 ya. Di sini kan nggak ada 6,2, adanya 6,25. Ini pakai yang ini. Untuk cari diameter gauge, ini kan ada nih gauge length, diameter, terus radius of fillet, length of radius section. Ini kalian samain aja ke bawah. Ini dapat diameternya 6,25, misalkan dapat si radius of filletnya ini nih 0, berapa nih? 5 ya. Terus si length of radius sectionnya 32. Nah ini yang diambil. Nanti kalian masukin ke tabel data pengamatan. Ini yang 3. Oke. Oke bang. Terus yang selanjutnya kalian cari tuh panjang grip. Untuk panjang grip, dia tuh rumusnya ada di prosedur praktikum. Rumusnya tuh L0 min A min 2 dikali R per 2. Ada di prosedur praktikum. L0-nya udah dapet. A-nya kalian cari yang di tabel. Dikali 2, dikali radius of fillet ini, yang R. Dicari juga. Nanti kalian hitung, masuk sini. Oke. Oke bang. Nah, terus kalian nanti cari juga luas penampang awal. Nah, untuk cari luas penampang awal, ada juga rumusnya sebenarnya di prosedur praktikum. Cuman kan umum ya rumusnya. 1/4 VD kuadrat. Nah, D-nya pakai yang ini, yang diameter gauge. 6,25. Jadi 1/4 dikali V dikali 6,25 kuadrat. Oke? Paham nggak? Paham bang. Nah, yang selanjutnya kalian juga cari panjang grip udah, luas penampang udah. Cari luas penampang necking 1, necking 2 sama setelah patah ya. Ini hampir sama rumusnya kayak cari luas penampang ini yang 0, 1/4 VD kuadrat. Nah, untuk cari diameternya gimana? Ini aja. Ini ada. Untuk necking 1 dia ada DN1, cari luas AN1. Necking 2 diameternya ini. Untuk patah ini yang DF. Gampang lah ya. Bisa kan? Bisa bang. Gampang lah ini mah. Nah, untuk yang ini kan kosong semua nih. Ini tuh didapatnya dari yang mesin ketika sudah dia melakukan pengujian. Ini nanti saya kasih juga hasilnya nanti kayak gini kira-kira. Ini nanti saya kasih ke kalian. Ketika udah dilakukan pengujian bakal dapat ini. Ini kan ada nih max load. Ini Pmax-nya. Terus tensile strength, yield strength, elastis, fracture sama energi. Nah ini kayak gini bentuk grafiknya setelah dilakukan pengujian. Nanti data-data ini kalian masukin ke tadi. Nah ke sini. Pmax-nya, tensile, yield strength, fracture. Cuman yang nggak ada tuh, ini kalau nggak salah elongation. Ini berarti nggak usah kalau nggak ada di mesin. Kalau ada masukin. Oke? Lanjut ke pengolahan data. Nah ini nih yang banyaknya tuh.
Muncul? Muncul bang. Ini tuh untuk pertama-tama kalian tuh sebelum masuk ke pengolahan data, ini kan ditanyain skala jarak vertikal sama horizontal. Pasti bingung dong, nggak ada ya. Nah, caranya tuh kalian gini dulu. Nah, ini kan dapat nih kurvanya. Nanti tuh kalian tentuin dulu kan di sini ada sigma yield ya. Di sini ultimate. Di sini fracture. Sorry, di sini aja deh sigma yieldnya. Ini ada sigma yield. Ini sigma ultimate. Di sini ada sigma fracture. Nah, cara nentuinnya tuh, kalian di sini kan udah dapat 3 titik utama ya. Yield, ultimate, sama fracture. Nanti kalian titikin lagi di sini bebas. 2 di antara sigma ultimate sama sigma fracture. Kalian titikin 2, bebas di mana aja, terserah kalian. Yang penting di antara sigma ultimate sama sigma fracture. Oke? Oke bang. Terus ini kan di sini 2 wajib ya. Titik-titik utamanya udah 3, titik wajibnya ada 2 di sini. Kalian wajib bebas di mana aja. Terus di sini kalian titikin juga 2 di antara sigma yield sama sigma ultimate. Oke? Kebayang nggak? Kasih titik di sini. Oke. Bang. Ini kan udah didapat 7 ya, 7 titik. Titik utama sama titik yang tambahannya. Nah, di sini tuh jumlahnya harus 10. Makanya di sebelum sigma yield kalian tambahin lagi 3 titik. Ini kan udah 1 ya tadi. Tambahin lagi 2. Nih, jadi total jumlahnya tuh ada 10 titik. 2 titik sebelum ke sigma fracture di antara sigma ultimate sama sigma fracture. 2 titik di antara sigma yield sama sigma ultimate. Sama 3 titik di sebelum sigma yield. Jumlahnya harus ada 10 nih. Jadi yang titik utamanya sigma yield, ultimate sama fracture dihitung juga. Oke? Oke bang. Nah, nanti setelah kalian titikin kayak gini, ini kan ke sini horizontal, ke atas vertikal. Benar? Benar. Bang. Nanti kalian ukur pakai penggaris nih. Buat horizontal di tiap titiknya. Buat vertikal. Hitung pakai penggaris. Pakai yang skalanya milimeter. Nanti kan kalian dapat nih yang paling panjang. Misalkan ini paling panjang ya. Buat horizontal kalian dapat 80 mili misalkan. Terus ini yang paling panjang buat vertikal 70 mili misalkan. Nah, nanti itu kalian masukin di pengolahan data. Ini yang cari yang paling panjang dari ukuran itu, dijadiin jarak vertikal maksimal yang vertikal. Yang horizontal dijadiin jarak horizontal maksimal. Yang pakai penggaris tuh. Udah paham cara nyarinya? Paham bang. Paham bang. Oke. Untuk rumusnya, cara mencari skala jarak vertikal tuh P max per jarak vertikal maksimal. Jarak vertikalnya yang tadi kalian cari dari penggaris di panjangnya yang vertikal ke atas. Yang paling panjang cari. Nah, untuk minimalnya kalian cari yang paling pendek buat nanti di perhitungan selanjutnya. Ini kan ditanyanya yang maksimal dulu. Nah, rumusnya P max. P max tuh didapat dari yang tadi. Yang kalian masukin ke tabel. Nah, pakai ini. Ini kan didapatnya dari mesin. Nanti kalian masukin dulu aja lah yang dari sini. P max. Terus si yield strength. Masukin dulu ke tabel. Nah, ini P max buat perhitungan yang awal. Buat ini. Dibagi jarak vertikal maksimal.
Terus ada jarak horizontal LF min L0 per jarak horizontal maksimal. Nah, cara nyarinya ini ada LF nih, panjang akhir spesimen sama panjang awal L0 dibagi jarak horizontal maksimal, jarak horizontal yang paling panjang. Oke? Paham sampai sini? Paham, Bang. Nah, lanjut ke perhitungan 2, ada gaya yang terjadi pada setiap titik. Ini tuh cara nyarinya, kalian jarak vertikal dikali skala jarak vertikal. Jarak vertikal itu tadi kalian dapat yang P, kalian masukin aja di sininya P ya. Dapat 10 titik kan tadi ya. P1, P2, P3, P4, sampai P10. Nah itu yang udah kalian garisin, masukin sini. Dikali skala jarak vertikal. Skala jarak vertikalnya dapat dari sini, dari perhitungan 1. Nanti dikali itu. Jadi kalian ini dapat 10 data. P1 sampai 10, dapat 10 data. Paham sampai sini? Paham. Nah, terus ada pertambahan panjang yang terjadi pada setiap titik delta LI. Ini jarak horizontal dikali skala jarak horizontal. Jarak horizontalnya sama yang tadi, ada 10 titik. Jadi delta L1, 2, 3 sampai 10 dikali skala jarak horizontal yang ini skalanya. Oke, paham? Paham, Bang. Jadi ini dapat 10 data, ini juga sama, ke bawahnya dapat 10 data. Nih, untuk cari tegangan teknik pada setiap titik. Rumusnya, PI per A0. PI-nya kalian pakai yang di sini. PI. Benar yang tadi, deh. Kalian PI-nya cari yang di sini, sesuaikan. Dari 1 sampai 10. Untuk A0-nya pakai yang tadi, pakai yang dari data pengamatan. Nah ini A0-nya yang kalian cari. 1/4 VD kuadrat. Ini misalkan nanti kalian dapat ini tuh 30 lah luas penampangnya tuh. Jadi buat di pengolahan misalkan dapat P1-nya 70 gitu. Yang buat cari delta ini tuh jarak horizontalnya misalkan dapat 70 dikali 30 yang skalanya. Ini ya A0. A0-nya sorry. A0-nya dapat 30 misalkan ya. Untuk P-nya yang P1 dapat 70 misalkan. 70 dibagi 30 hasilnya sekian. Terus P2-nya misalkan dapat 50. 50 dibagi 30 sama dengan sekian. Sampai dapat 10 data. Oke? Oke, Bang. Terus nomor 5 ya. Nah, untuk nomor 5 tuh kalian cari regangan teknik pada setiap titik. Tadi kan tegangan, sekarang cari regangannya. Nah, ini rumusnya delta LI per L0. L0-nya sama yang tadi dari data. Nah, ini panjang awal 247. Terus si delta LI-nya yang dari sini sama juga, kan dapat 10 data tuh. Dari 1 sampai 10 masukin ke sini. Paham nggak sampai sini? Paham, Bang. Delta barusan sampai sini ya. Delta LI per L0 dapat 10 data dikali 100%-nya nanti. Nah, udah kalian dapat yang sigma sama ini tegangan sama regangan, sigma sama elongation. Kan dapat 10 data nih. Dua-duanya nomor 4 sama 5. Kalian masukin ke sini hasil perhitungannya. Buat tegangan sama regangan. Oke? Ya. Paham sampai sini? Paham, Bang. Jadi dapat 10 data, ini 10 data, 10 data, 10 data, ini 10 data. Nanti hasil perhitungan 4 sama 5 masukin sini. Terus plot ke grafik. Kalian bikin grafiknya di Excel. Oke?
Oke, Bang. Bisa belajar lah caranya. Ada di YouTube banyak buat plot grafik pakai Excel. Paham sampai situ? Paham, Bang. Bang. Oke. Bang. Tadi kan kalian udah cari perhitungan satu, kurva tegangan-regangan teknik, dari kurva tegangan-regangan, kurva gaya versus penambahan panjang spesimen. Nah, sekarang konversiin buat perhitungan 2. Cari LI, L0 per delta LI1. L0-nya kalian dapat dari yang tadi. Nih, L0 panjang awal spesimen. Untuk delta LI, kalian cari yang dari sini. Bawa nih. Ini kan dapat 10 data nih. Masukin ke sini, ke perhitungan ini. Jadi 1 sampai 10 datanya tuh masukin sini. Jadi ngurut 1 sampai 10. Dapatlah perhitungan LI. Oke? Jadi panjang awal spesimen tambah delta LI yang kalian cari tadi di perhitungan sebelumnya. Paham sampai sini? Paham, Bang. Bang. Terus cari luas penampang yang selanjutnya. Nah, untuk cari luas penampang, pada setiap titik, rumusnya A dikali L0 per LI1 sampai, LI doang deh. Ini LI-nya nanti kalian dapat 10 dari sini, masukin 10-10-nya. Jadi tiap titik tuh beda. Di sini ada keterangannya kan ya. Jadi buat A-nya pun di sini beda-beda. Ketika kalian hitung dari luas penampang sebelum titik puncak, jadi kalian hitung dari titik awal sampai sigma ultimate. Ada berapa titik kira-kira? 6 ya, 6 titik. Ya, Sebelumnya ya, jadi titik puncak gak dimasukin sini, ada 6 titik. 2 titik sebelum sigma ultimate-nya, 1 titik sigma yield, sama 3 titik sebelum sigma yield, ada 6. Nah, A-nya pakai itu, buat A ini. Yang ini. Nah, 6 titik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakai titik ini. Buat yang 1 sampai 6 menggunakan A0. Pakai A0-nya tuh yang dari ini, dari perhitungan tadi, pakai ini nih buat A-nya. Titik 1 sampai 6. Paham sampai sini? paham, Bang. Nah, ini pakai A0 1 sampai 6. Terus luas penampang di titik puncak. Titik puncak tuh di sigma ultimate. Pakainya delta N1. AN1. Nih pakai ini. Pakai luas penampang diameter necking 1. Luas penampang necking 1 yang ini. Buat di titik puncak yang sigma ultimate. Paham? Paham, Bang. Terus luas penampang di antara titik puncak dan titik putus. Ini tuh 2 titik sebelum sigma fracture. Nah ini 1, 2. 2 titik ini. Pakai A-nya tuh yang AN2. Yang AN2 ini. Yang kalian hitung nanti. Ini diameternya. Nanti kalian cari dulu luas penampangnya. Pakai ini. Buat 2 titik sebelum titik patah. Sebelum titik putus. Yang terakhir, titik ke-10 kalian cari pakai AF yang luas penampang di titik putus yang sigma fracture. AF-nya sama kalian cari juga nanti dulu, dicari dulu juga. Nih, ini diameternya, dicari dulu luas penampangnya AF. Dapat 10 data juga nih, cuman A-nya dibedain. Delta L-nya ambil dari sini, ada 10 juga kan nanti ya. Dah paham sampai sini? Paham, Bang. Kalau ada yang masih bingung atau gak ngerti, ditanyain dulu aja. Soalnya banyak nih ya. Ini masih banyak ke bawahnya. Nih, terus cari tegangan sebenarnya pada setiap titik. Tegangan sebenarnya sigma S. Rumusnya PI per AI. Nih, AI nanti kalian kan dapat nih 10 data. Kalian pakai di sini. Terus PI-nya dapat dari sini. Nih, PI dapat 10 juga.
Jadi nanti dari 1 sampai 10 tuh kalian dapat angkanya beda-beda dari hasil perhitungan tadi. Apalagi ini kan A-nya dibedain. Ini harus dibaca keterangannya. Terus kalau ada yang nggak ngerti nanti ditanyain lagi aja. Oke? Dapat 10 data, 10 data, 10 data, 10 data juga. Yang terakhir nih ada regangan sebenarnya pada setiap titik. Rumusnya ln LI per L0. LI-nya yang kalian cari ini. Ini kan dapat 10 data nih. Kelihatan di sini? Kelihatan bang. Ini dapat 10 data nanti dimasukin buat ke sini LI. L0-nya dari mana? L0-nya dari yang panjang awal. Nih. Panjang awal spesimen L0. Dikali 100%. Dapat 10 data. Nanti kan nomor 3 sama 4 udah ketemu nih. 10 data, 10 data. Masukin lagi ke sini ke tabel. Oke. Ini buat tegangan sebenarnya pada setiap titik sama regangan sebenarnya pada setiap titik. Masukin 10 data, 10 data. Oke? Oke. Paham sampai sini? Oke. Paham. Nah, nanti plot lagi ke dalam tabel kurva. Plot yang data dari tabel tuh jadi kurva di Excel. Nah, supaya nggak bingung, nanti si tabel sama kurva kalian taruh paling bawah aja ya. Oh ya. Jadi nggak usah diurutin di sini, kalian taruh paling bawah aja. Setelah perhitungan gitu. Nah, itu kan perhitungannya masih belum selesai. Masih ada lagi. Udah puas belum sama perhitungannya? Soak bang. Masih ada. Puas banget bang. Sok olah belah terakhir ya. Ini masih ada, tapi ini mah nggak terlalu inilah gampang. Ini kalian cari kekuatan tarik maksimum. Ini pakai dua, pakai yang teori sama mesin. Paham nggak cara bedain teori sama mesinnya gimana? Caranya gampang. Untuk teori, kalian pakai Pmax yang dari ini, yang dari data pengolahan, data pengamatan. Tapi sebenarnya dari mesin juga sih itu. Ini kan dapat Pmax nih nanti. Pmax-nya dibagi 0 yang panjang awal spesimen. Nih dibagi panjang awal spesimen ini. Terus untuk sigma ultimate mesin kalian bisa dapat dari sini. Nih ada tensile strength, yield strength, terus fraktur, elastic, modulus, max load. Kalian bisa dapat di situ. Nanti masukin aja sigma U mesin. Untuk teori yang kalian hitung tadi. Terus keuletan. Yang dari teori sama mesin juga. LF, L0 ada di sini. Nih LF, panjang akhir spesimen sampai L0. Banyak dipakai tuh si L0 tuh. Di perhitungan ini. Kalian 100%. Untuk mesin, kalian bisa lihat lagi tadi yang ini. Masukin. Yang keuletan dari mesin. Paham sampai sini? Paham bang. Oke, Paham, lanjut. Mau nanya bang. Boleh, sok. Nama Muhammad Yusuf Fikri NP 12 2019 084. Jadi kalau yang untuk apa? Yang perhitungan yang ini satu-satu aja bang datanya, nggak 10-10 kayak yang tadi. Enggak, ini satu-satu. Mau Oh, 10 juga gak apa-apa. jangan. Masih belum cukup banyak gitu yang tadi. Ini udah 10-10 berapa coba? Ini dapat udah ya 2 berarti. Udah paham ini buat cari 2 ini? Paham bang. Ini untuk kekakuan sama juga kalian cari teori sama mesinnya. Rumusnya tangan alfa. Nih di teori itu ada di oh iya. Buat cari ini, buat tangan alfa ini,
kalian pakai rumus Pitagoras. Nanti kalian tentuin bikin Pitagoras di sini bebas di mana aja lah. Boleh di sini, boleh di mana. Kalian bikin segitiga pakai rumus Pitagoras yang tangan. Bisa pakai rumus Pitagoras? Bisa bang. Pakai tangan nanti dicari. Terus untuk yang mesin, nanti mesin ada yang dari sini. Nih, ambil aja dimasukin yang dari sini. Buat yang mesin. Terus cari ketangguhan ya. Sigma teori U teori rumusnya sigma ultimate plus sigma yield per 2. Ini sigma ultimate-nya kalian dapat yang dari sini, yang teori. Kalau sigma yield ada nggak di sini? Ada ya. Masukin. Soalnya di sini kan nggak ada sigma yield nih. Buat dari teori. Jadi kalian ambil dari mesin. Buat yang ini sigma yield-nya. Ambil dari mesin dikali elongation per 2. Nah, E-nya ambil E teori yang ini, keulatan ini. Oke, paham? Paham bang. Terus cari kelentingan UR. Ini dari teori juga. Rumusnya setengah dikali sigma yield dikali E ini tuh E engine. Setengah dikali sigma yield. Sigma yieldnya ambil yang dari tadi, dari mesin. Karena gak ada kan buat teori. Terus keulatan dari mesin. Kalian masukin sini. Udah paham? Sampai sini? Paham. Paham. Nih yang terakhir nih. Isi belum puas. Nih ada kekerasan. Untuk cari kekerasan tuh, kekerasan awal kan udah ada. Yang di data pengamatan. Ya. Nih kekerasan awal. Terus nanti tuh dikonversiin ke BHN. Cara nyarinya tuh kalian buka di tabel ini. Uji keras. Bentar. Nih cari di tabel ini. Yang konversi HRB ke BHN. Nih ada. Ini HRB. Nanti kalian cari ke BHN. Itu kan tadi dapat berapa? 60,7. Nih cari di sini dikira-kira aja. Itu 60,7 berarti ambilnya yang 61. Kan nggak ada tuh koma. Ya. Nah. 60,7 ambil yang 61 aja di tabel tadi yang lampiran uji keras. Udah paham sampai sini? Paham bang. No, ini ada diri ini keterangannya kan. Disuruh cari di tabel konversi satuan kekerasan. Ya, cari di tabel tadi. Tabel ini. Yang HRB ke BHN. Terus cari kekerasan akhir. Yang terakhir. Rumusnya 1 per K dikali sigma ultimate. Nah, untuk K-nya tuh kalian pakai yang ini. K-nya 3,45. Jadi 1 per 3,45 dikali sigma ultimate. Nih yang ini. Ini kan dapat 2 nih. Teori sama mesin. Oke aja dua-duanya. Kalian cari yang teori sama mesin. Jadi nanti sigma ultimate-nya ada 2. 1 buat teori, 1 buat mesin. Oke? Oke bang. Pusing nggak? Lumayan Banyak bang. ya? Lumayan. Ada yang nggak ngerti nggak dari tadi? Dari yang awal sampai terakhir gitu. Ada yang masih bingung? Atau apa? Mau ditanyain? Kebayang lah bang, kebayang.
Benar. Benar. Joy. Kurang banyak gak nih? Cukup banget. Udah kenyang bang. Terakhiran lah ya. Nambah bang, ini mah nambah. Siapa yang mau Terakhiran. nambah? Ya kalau Yang makan nambah ini udah siapa? nambah berapa kali ini bang. Eh, Udah overdosis bang. Mendadak mual bang. tapi bisa lah ya. Insya Allah bang. Ya, Insya harus Allah, Bang. semangat terakhir. Terus benarnya gak ada yang ditanyain dulu buat yang tadi? Cukup bang. Cukup. Yang lain? Cukup. Bang Faris ada yang mau ditanyain? Ini nggak ada yang nanya. Nah, buat pengolahan Apa? data, soalnya banyak nih bisa ada yang nggak ngerti gitu. Sok kalau ada yang bingung gitu. Dari tadi jelasin panjang lebar, takutnya ada yang nggak ngerti gitu. Ya, ini biasanya yang ini suka pada bingung nih, ntar tuh nanyain lagi buat cari A-nya. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya. Tuh, Bang Faris mau nanya, Mending mana? coba mau ditanya sama Bang Faris atau kalian yang nanya? Coba. Mau yang mana katanya? Mau ditanya sama Bang Faris? Saya nanya aja tuh ya. Satu das. Prinsip kerja uji tarik kayak gimana? Tuh, prinsip tadi udah dijelasin tuh di awal-awal. Yuk. Nggak ada yang tahu. Tadi udah dijelasin tuh, udah ada yang ngejelasin juga ya tadi. Ada belum tadi yang ngejelasin? Dari kalian? Nah, izin jawab bang. Boleh, Ya, boleh. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12.19.084. Kalau prinsip uji tarik itu dengan memasangkan spesimen uji ke dalam mesin uji tarik dan diprogram si mesin untuk menarik si spesimennya sampai patah. Ya gitu. Perasaan bukan itu tadi yang dijelasin. Maaf, Tapi Bang. adalah poin-poinnya, cuman bukan itu dah perasaan mah. Coba lihat di modul. Ada kalau nggak salah di modul. Bang, ada bang. Coba bacain Sul. Coba bacain Sul. Bener bang, belum ketemu. Tadi siapa yang nemu? Tadi yang nemu aja. Sok silakan. Izin jawab ya bang. Nama Saputra Rensa NRP 12.2019.077. Sini prinsip pengujian itu yang memberikan beban tarik kepada spesimen yang berubah besar secara kontinu sampai spesimen patah. Oke. Dah ya. Pertanyaan saya gini. Kalau misalnya ditarik nih ya, pakai beban kontinu. Ya kan bebannya kontinu kan? Iya bang. Sampai si spesimen patah. Kalau spesimennya nggak patah gimana? Tuh. Gimana?
Tahu nggak? Nggak tahu. Atau lupa lagi? Nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu, saya nanya lagi ya tuh. Nah, pertanyaannya, nih yang kedua. Nanti itu kalian pikirin dulu dah. Yang kedua, eh, saya punya, yang bisa diuji tarik apa aja? Tahu nggak? Spesimennya tuh gimana nya, Bang? Ya, spesimennya apa aja gitu yang bisa diuji tarik teh? Nggak tahu. Udah, saya nanya gini deh. Saya punya cireng. Saya uji tarik. Bisa nggak? Cireng bisa nggak diuji tarik? Bisa nggak? Kira-kira cireng diuji tarik? Nggak tahu. Ya udah. Tadi pertanyaan saya kan uji tarik nih ya. Eh, prinsipnya ditarik nggak putus. Pertanyaannya kenapa? Kalau misalnya nggak putus gimana? Terus yang kedua, spesimen apa aja yang bisa diuji tarik sama cireng bisa nggak diuji tarik? Itu jadiin ini aja PR buat kalian. Ya, Nanti masukin di lampiran ya. ya. Nanti kan ada ujian akhir praktikum ya. Eh, saya tanya lagi kalian. Nah itu ditanya lagi pas ujian akhir Jadi praktikum. kalian harus tahu, oke? Oke, Oke, Bang. Oke. Semangat. Siapa? semangat. Sok diinget-inget dulu barusan apa aja pertanyaannya dari Bang Faris. Itu tadi clue ya, clue buat masuk. Tadi apa aja sok? Spesimen apa aja yang bisa diuji tarik, terus kalau misalkan uji tarik tapi nggak sampai patah gimana, sama Ya, nggak sampai cireng putus. bisa nggak diuji tarik? Cireng. Cireng. Nah, oke, ingat-ingat ya. Ya. Tuh masukin di lampiran sama kalian ingat-ingat juga buat nanti. Jadi setelah beres praktikum ini kan praktikum terakhir nih. Kalian Ya. tetap pantengin IG Metal, tetap pantengin e-learning. Lihat pengumuman, nanti bakal ada ujian akhir praktikum. Ya, nanti sama pentingnya di game metal, siapa tahu metal buka lowongan buat jadi asisten. Tadi clue-nya ya. Oke. Jadi tinggal ini ya, format penulisan yang belum ya. Ya, Bang. Yuk, lanjut aja Riz. Cover. Nah, cover nih. Ntar kita ambil dari sini.
Nih buat cover, kemarin tuh masih banyak yang salah di sini. Di bawahnya. Ini kan harus 3 cm nih. Pakai margin 433 kan ya. Tuh di sini udah ada keterangannya. Banyak yang di sini yang belum 3 cm. Terus ini si logo ini harus sejajar nih sama titiknya. Sama kayak ini. Buat penulisan ini masih banyak yang udah benar. Ini pakai TMR, fontnya 14, di bold ya. Buat yang ini pakai TMR, font size-nya 12. Gak usah di bold kalau yang ini. Nama asisten lengkap ya. Oke? Udah paham belum? Buat cover. Paham bang. Udah bang. Paham. Biasanya mah ini before afternya tuh 00. Kalau ini before-nya 0, after-nya 0,6 kalau gak salah. Nanti kalian belajar lagi lah buat bikin margin. Ada di pengaturan Word-nya. Nanti lanjut ke selanjutnya ya. Kata pengantar. Ini kata pengantar. Kalian bisa bikin, bisa cari, bisa gimana lah buat kata pengantar. Banyak. Oke? Bebas lah kalau buat saya kata pengantar mah. Gimana kalian? Asal kalau misalkan mau kopas yang dari sebelumnya, kalian perhatiin lagi lah. Kemarin ada yang kayak gitu. Kelompok itu diajar lagi sama saya gitu. Belajar lagi pas minggu depannya. Si kata pengantarnya gak diganti. Jadi dia pengujiannya apa, tulisin di situ pengujian ininya apa. Kalah, gampang itu ya. Ini terus daftar isi. Daftar isi kalian lihat dari sini. Ini keseluruhan ini adalah daftar isi. Nanti kalian kasih halaman ya di sini. Kasih halaman juga biar gak bingung nyarinya. Ini buat daftar gambar, tabel sama grafik nanti kalian bikin. Daftar gambarnya tuh mengikuti si bab. Tabel sama grafik juga sama. Jadi kalau misalkan kalian baru ada gambar di bab 2, tulisnya tuh jangan gambar 1.1 tulisnya, tapi tulisnya di bab 2 sesuai bab 2.1 misalkan. Terus ada lagi gambar di 2.5, tulis aja 2.5 2.2 tetap sesuai gambar aja. Jadi gambar 2.1, 2, 3, 3.1, 2, 3 kayak gitu. Sesuai mengikuti bab aja lah. Tabel sama grafik juga sama, oke? Ini bab 1 lanjut ke pendahuluan, latar belakang, tujuan, ruang lingkup kajian, sama sistemika penulisan laporan. Ini kalian tulis, masukin ke situ. Buat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sama sistemika. Terus ada landasan teori dasar, ada tuh di modul, bagian klasifikasi, spesifikasi sifat-sifat material, sel satuan ada. Nah, buat bagian klasifikasi, sifat-sifat, sama sel satuan, itu kalau ada gambar kan tuh di modul, masukin, penjelasannya masukin. Banyak yang cuma kopas doang si bagan misalkan, tapi penjelasannya gak dimasukin. Terus ada standar pengujian tarik, yang tadi ada 3, masukin. Definisi tegangan dan regangan, masukin. Kurva ada 3, masukin tadi. Ini hasil konversi dari ini hasil konversi dari ini. Kira di modul ya? Paham belum sampai sini? Paham bang. Gampang lah dah. Bikin laporan mah, yang penting penulisan harus bagus. Harus sesuai sama format yang dikasih gitu. Itu kan sesuai format TA ya. Jadi sebenarnya kalian bikin laporan tuh bukan semata-mata buat bikin penilaian aja gitu di sini tuh. Itu buat pembelajaran kalian juga. Nanti kalian kan bikin laporan TA, laporan KP. Kalian harus bener tuh sama dosen. Jadi kita latihnya di sini. Ini sifat-sifat mekanik material yang dapat dari kurva uji tarik.
Tadi udah ada 5 di modul, masukin fenomena, contoh aplikasi, cari ya buat yang contoh, jangan yang 3 tadi saya iniin. Tadi kan saya jelasin di aplikasi itu ada QC ya, 1 quality control, terus pengembangan paduan sama Pemilihan bahan. pemilihan bahan. Nah itu ada 3. Sisanya kalian cari, masukin di contoh aplikasi. Terus ada penurunan rumus tegangan-regangan sebenarnya. Ada sebenarnya di tabel, di modul, di tabel. Nanti kalian iniin lah di modul tuh. Ntar ya. Gak ada yang masuk ke di hasil sih. Penurunan rumusnya ada, kalian pelajari, kalian masukin di sini. Itu buat rumusnya mah udah ada di modul. Terus peralatan yang digunakan dalam pengujian ada di modul juga. Gampang sih buat sampai bab 2. Bab 3 kan pengolahan data, nanti kalian masukin. Nah ini kan buat yang tadi tabel sama grafik, taruh ke bawah aja ya. Di 3.3 sama 3.4. Jadi nggak usah disatuin sama data pengolahan datanya. Oke? Udah segitu, paling yang terakhir ya ini, analisa sama kesimpulan. Analisa kesimpulan tuh kalian pelajari juga, biasanya suka pada salah-salah. Terus si kesimpulan tuh bukan ngejawab analisa, dan analisa bukan ngejawab kesimpulan gitu. Bukan pertanyaan dari kesimpulan. Cari cara yang benar bikin analisa sama kesimpulan. Terus ada teori pendukung yang jelas dari si pengujian ini. Harus masuklah gitu. Oke? Coba. Terus daftar pustaka, kalian masukin, kalian cari di mana aja. Mau buku, mau link dari web apa, masukin ke daftar pustaka. Lampiran yang tadi, yang pertamanya contoh aplikasi. Jadi selain kalian tadi masukin di sebelumnya, buat contoh aplikasi masukkan juga di lampiran. Sama pertanyaan yang dari Bang Faris. Ya, oke? Siapa? Ada 3. Ya bang. Tuh, jadi kenapa kalau gak putus, gimana? Terus cireng ya tadi tuh, sama material apa aja yang bisa diuji tarik ya? Ya. Nah itu kalian analisis tuh cireng. Cireng bisa gak diuji tarik? Udah sih. Segini. Ada yang ditanyain gak buat penulisan laporan? Udah bang. Udah. Cukup Siap. bang. Segitu sih. Paling di pengolahan data ya kalian ini. Puas ya sama pengolahan datanya? Terakhiran? Ya, puas lah puas. Kemarin Bang, NDT soal- bang soalnya bang. NDT paling enak, paling cepat ya. Iya, yang dating nggak ada itu ya. Gak ada. Tapi kalian di sini masih mending nih si pengolahan datanya tuh dikerjain seminggu gitu. Ini kan pengumpulan saya kasih buat hari Rabu aja ya terakhir jam 5 Oke bang. seminggu tuh. Dulu saya pas jadi kayak kalian praktikan si pengolahan data tarik tuh harus beres itu hari itu juga. Wah. Iya, pas beres ini beres praktikum tuh harus ada dikumpulin H-2 jam, H+2 jam setelah praktikum. Kurang ini gimana coba? Kalian Mantap. mah enak sekarang. Seminggu sekarang enak kalian mah. Ngeri bang, ngeri. Terakhir nih udah paling the best ya. Terakhir dikasih uji tarik. Iya. Ini pada mau jadi asisten juga gak nih nantinya? Insyaallah bang. Siapa aja nih yang mau daftar nih? Saya insyaallah. Oh, iya. Mau di mana Sasul? Metal kayaknya bang. Di Meta? Oke, ditunggu nih sama Bang Faris, nanti ditanyain tuh Cireng. harus tahu tuh jawabannya yang Cireng ya. Siap bang. Itu buat Malah ujian akhirnya kapan bang kira-kira? dipantengin aja dulu IG Metal sama e-learning, nanti dikasih tahu di situ pengumumannya. Oke. Oke bang. Ini aja dulu lah laporan nih.
penting. Siap, Bang. Sanggup gak nih seminggu? Sanggup lah. bang. Oh, Gup. Harus beres. Masa saya amin H+2 jam beres? Sekarang mah enak seminggu. Cuman ruginya kalian tuh gak langsung ke mesin gitu ya. Gak tahu cara pakainya. Jadi cuman ngebayangin doang. Harusnya mah langsung ke lab. Biar tahu. Harus. Tapi bisa lah nanti kalian udah offline misalkan pengen ke lab gitu. Pengen tahu cara pakai mesin kayak gimana. Bisa hubungin aja asistennya. Oke? oke bang. Ya bang. Ini udah sih buat praktikum, kalian beres, materinya habis. Nanti format pengolahan data pengamatan sama video tadi tuh ya. Nanti saya kasih ke grup kalian. Buat praktikum mah udah. Ya udah, kalau ada yang mau ditanya dulu gak sebelum saya beresin gitu si praktikumnya. Belum saya akhirin. Bang itu Rabunya jam berapa? Jam 5 ya, saya set di learning-nya jam 5 sore. Oke? Oke, Bang. Udah ini, gak ada yang mau ditanya lagi? Dari pengolahan data gitu, atau materi, apa aja lah mau ditanyain, boleh sok. Mau nanya, Bang. Boleh. Itu kan ujian akhir itu kita lisan apa gimana, Bang? Ujian akhirnya nantilah kejutan buat kalian. Waduh. Jadi makanya kalian harus belajar benar-benar. Jadi yang tadi saya terangin, terus yang asisten-asisten lain jelasin tuh kalian harus tangkap benar-benar. Makanya kalau ada yang nggak ngerti ditanya dulu gitu. Oke? Oke, Bang. Ya bang. Bang. Sok, masih ada? Kalau nggak ada saya akhirin aja. Udah beres soalnya. Tapi jangan dulu pada live ya. Kalau udah saya beresin ini. Ada yang mau dibicarain dulu bentar. Oke? Ya bang. Bang. Udah nih. Gak ada yang mau ditanyain lagi mengenai praktikum? Udah, Bang, aman. Udah cukup bang. Ya. Makasih buat partisipasinya. Makasih buat kehadirannya. Oke, praktikumnya saya tutup karena gak ada yang mau ditanyain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah beres buat praktikum.